Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berjumpa lagi. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang tematik dan mapel bahasa Inggris. Namun sebelum kita mulai, hari ini Budian ingin mereview tugas kalian, khususnya ketika kalian membuat cerita atau membuat artikel. Caranya bagaimana, Bu? Caranya hari ini sebelum kita belajar yang lainnya, Budian ingin kalian belajar tentang penggunaan tanda baca. Nah, kita lihat ya, Nak. Tanda baca. Apa sih tanda baca itu? Jadi, tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan, yaitu bahasa Indonesia. Dan setiap tanda baca mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sedangkan penggunaan tanda baca sendiri diatur di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada yang tahu apa saja macam-macam tanda baca itu? Coba. Kalau kalimat tanya menggunakan tanda apa? Kalau kalimat perintah menggunakan tanda apa? Dan kalimat berita menggunakan tanda baca apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Digunakan pada akhir kalimat berita untuk singkatan, gelar, atau angka-angka. Contohnya coba kita lihat. Nah, setelah angka 1 dan 2 perhatikan di situ menggunakan tanda titik. Profesor titik, Haji titik. Jadi titik digunakan untuk tanda gelar. Nomor 2, ibu membeli adik sepeda baru. Nah, di situ adalah kalimat berita sehingga menggunakan tanda titik. Kita lihat untuk tanda koma digunakan untuk perincian. Kita lihat perincian seperti apa sih? Nah, nomor 2 perhatikan, ibu membeli tomat, koma, seledri, koma, dan cabai di warung. Jadi ketika merinci tomat, seledri, cabai itu harus memakai tanda koma. Kemudian yang contoh yang pertama adalah penggunaan gelar setelah nama juga diberi tanda koma. Guruku bernama Dian Ratnaningsih, koma S.Pd. Gitu ya, Nak ya. Sekarang kita lanjut, apalagi ya? Oh, ternyata ada tanda titik 2. Tanda titik 2 ini contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, jadi tanda titik 2 itu digunakan untuk perincian, tetapi lebih rinci. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Perabotan rumah tangga yang apa saja yang diperlukan? Nah, di situ dikasih titik 2. Perbedaannya dengan tadi itu tidak ada rinciannya. Jadi langsung ibu membeli tomat, koma, cabai, koma. Berbeda lagi nanti ketika menulis ibu membeli sayur-sayuran. Nah, sayuran itu dirinci. Berarti tidak menggunakan koma tetapi menggunakan titik 2 seperti contoh yang pertama. Paham anak-anak? Kemudian yang kedua adalah tahap penelitian, yaitu nah ini dirinci A, B, C, D sehingga menggunakan titik 2. Ada tanda hubung. Tentu saja hubung berarti fungsinya menghubungkan. Contohnya kita klik. Nah, contoh tanda hubung. Juara 1 sampai 5. Itu ya, menghubungkan. Atau yang nomor 2 sebagai kata ulang. Misalnya, mari kita menjaga keamanan desa bersama-sama. Nah, itu menggunakan kata ulang. Misalnya anak-anak. Kemudian laki-laki, kupu-kupu, semua itu menggunakan kata hubung. Kita menggunakan lagi materi ternyata tanda seru. Nah, kalau ini sudah banyak yang tahu ya. Tanda seru dan tanda tanya. Kalimat seru berarti untuk kalimat perintah. Sedangkan tanda tanya untuk kalimat tanya. Tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah. Nah, contohnya
sajak Tranggono yang berjudul Ubud. Nah, Ubud kalian tahu nggak? Tidak kan? Nah, karena itu dijelaskan dalam tanda kurung. Ubud itu adalah nama tempat yang terkenal di Bali atau digunakan untuk istilah-istilah yang belum diketahui atau sudah diketahui. Misalnya singkatan KTP. Warga baru itu memiliki KTP. Apa itu KTP? Tanda kartu tanda penduduk. Diberi tanda kurung. Oke. Sedangkan tanda petik adalah tanda yang digunakan dalam kalimat dialog. Ya. Yang suka membaca naskah drama, suka percakapan. Nah, ini contohnya. Jadi dalam kalimat langsung terdapat kalimat atau tanda petik. Itu anak-anak. Nah, dalam APK ini juga Budia menyediakan evaluasi atau latihan belajar. Coba kamu klik saja evaluasinya. Nah, cukup kamu tekan atau kamu pilih salah satu jawaban yang menurut kamu benar. Misalnya Budia nomor 1 pilih A, oh salah. Nomor 2 kemudian pilih C, oh salah. Nah, cukup ditekan-tekan saja seperti itu. Nanti akan muncul skor terakhir. Nah, berarti hanya satu. Jawaban 1 dikali 20. Jika jawaban 5 maka kalian mendapat nilai 100. Silahkan ini coba kamu kerjakan. Ini ya, evaluasi ya. Nah, bisa ya. Hanya tinggal diklik-klik saja, ditekan-tekan saja. Oke? Ini sebagai untuk latihan. Sampai 5. Nah, begitu anak-anak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Silahkan ini dipelajari. Kamu buat latihan soal, kemudian nanti di skor akhir ini silahkan di screenshot, kemudian kirimkan ke WA Budian, begitu ya, sambil menunggu tugas dari Mamski. Oke? Selamat belajar anak-anak. Sekian dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.